Para pemirsa kanti-kanti gegalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serial manasik haji berbahasa daerah Jambi ko berisi materi itu mengenai seputar dam dan kekhususan kita dalam haji ko. Apa nih yang seputar dam tu dak Nyai Datuk gegalo? Mudah-mudahan kelagi ko kanti-kanti sanak saudara gegalo ngerti nian apa be yang nak kita siapkan. Marilah kita tonton bersama yang berikut itu. Pelaksanaan dam haji. Dam ko kalau dalam bahasa Arab edu berarti darah, atau kalau secara istilah itu berarti mengalirkan darah dengan menyembelih ternak unta, sapi, atau kambing di tanah haram dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji ko. Kalau pelaksanaan dam ko dalam ibadah haji iko ko tiap pelanggaran dalam ketentuan haji ko dikenakan denda sesuai dengan jenis pelanggarannya. Kewajiban dam ikoko kanti-kanti Nyai Datuk berlaku itu sudah pelanggaran terjadi. Ada pula kanti-kanti jenis-jenis dam ko dalam manasik haji ada 3. Namanya dam nusuk, dam isaah, dan dam kiparat. Kalau dam nusuk ko dam yang dikenakan pada jemaah haji yang ngerjokan haji itu secara tamatu atau kiran. Kenyok karena kita ko melakukan kesalahannya. Jadi dam nusuk ko dibayar itu dengan menyembelih sekok kambing. Atau bila kita kok dak sanggup, ganti-ganti dapat pula diganti ya dak. Kalau sanggup berpuasa kita selama 10 hari. Dengan ketentuan itu 3 hari kita gawekan selama melaksanakan haji di Mekah, dan 7 hari lagi itu sudah kita balik dari Mekah. Kita lah sampai ke tanah air, lah sampai ke daerah kita, ke rumah kita, maka wajib puasa selama 7 hari kok tadi. Nah, yang kedua ko dam isaah namanya. Kalau dam isaah ko berarti dam itu yang dikenakan pada orang yang melanggar aturan atau dia ko melakukan kesalahan. Karena ninggalkan salah seko wajib haji atau wajib umroh. Apa be itu tuh? Dak ada melakukan ihram dari mikat. Yang pertama tuh. Yang kedua dak ada pula melakukan mabit di Musdalifah. Yang ketiga ko dak ada ngawekan mabit di Mina, dak ada melontar jumroh. Sudah tu dak ada pula melakukan tawaf wada. Pelaksanaan dam isaah ko kanti-kanti dilakukan dengan menyembelih sekok kambing. Itulah dia Kalau dam kiparat ko dam yang dikenakan pada seseorang yang ngerjokan sesuatu yang diharamkan selama ihram. Ada 3 jenis pelanggaran itu. Apa be? Melanggar larangan ihram ko sengaja nian, seperti menyukur rambut, sudah tu motong kuku, make wewangian, memakai pakaian biasa bagi laki-laki atau nang jantan tu kanti-kanti, menutup muka serta memakai sarung tangan bagi nang betino. Pelaksanaan dam ko kalau untuk pelanggaran tadi ko yang saya sebutkan dapat milih kanti-kanti sekok di antara itu. Apakah nyembelih sekok kambing, mayar pidia dengan sedekah dengan orang-orang miskin ko sebanyak atau sebesar 1,5 kilogram makanan pokok dan berpuasa selama 3 hari. Yang kedua melanggar larangan ihram berupa membunuh hewan buruan. Pelaksanaan dam untuk jenis pelanggaran ikoko kanti-kanti adalah menyembelih hewan ternak yang senilainya tu dengan hewan yang dibunuh tadi ko. Kalau pula dak sanggup, maka wajib pula mayarnya tu dengan makanan pokok seharga binatang yang kita bunuh ko tadi. Atau kalau kita dak ada nian sanggup nak mayar itu, dapat pula kita ganti dengan berpuasa dengan perbandingan setiap hari ya dak. Tu dia kanti-kanti sama dengan 1 mud makanan 3/4 kilo beras. Tu dia Yang ketiga ko melanggar larangan ihram berupa bersetubuh.
Nah, tu dia baik sebelum kita ko ataupun sesudah tahallul awal ko tadi. Jadi ketentuan dam ko untuk pelanggaran yang iko ko kanti-kanti apabila kita ko bersetubuh dilakukan sebelum tahallul awal, maka haji batal, rugi nian nyai datuk. Dan kita ko diwajibkan pula menyelesaikan haji kita ko dengan tetap berlaku larangan ihram ko tadi. Sudah tu wajib pula ngulang haji ko tadi tahun berikut secara terpisah dan membayar kiparat seko unta. Sanggup nyai? Apabila bersetubuh tersebut dilakukan setelah tahallul awal, kanti-kanti nyai-nyai datuk-datuk sanak saudara gagalo kanding itu, maka haji dak do batal dan dikenakan kiparat seko unta, atau kalau kita dak do sanggup diganti pula dengan sekok sapi atau 7 ekor kambing. Bila dak do mampu juga, macam mana kalau dak do mampu nian? Maka harus diganti dengan magi makan seharga unta ko tadi kepada fakir miskin yang ada di tanah haram ko tadi lah. Atau bila kita dak do mampu juga kanti-kanti, kita ganti pula berpuasa tu lah ban puasa dengan hitungan itu sehari untuk setiap mud dari harga unta ko tadi. Penjelasan mengenai kekhususan bagi jemaah batino dan lansia. Ketentuan ibadah haji bagi jantan ko dan yang betino ko pada dasar itu sama lah galo nyai-nyai datuk-datuk, kecuali itu dalam beberapa hal yang bersifat khusus bagi jemaah nang betino. Antara lainnya, yolah kita ko dak boleh muka aurat dak nyai. Kita harus menutup aurat gegalo badan kita ko dengan busana muslim, kecuali ko tadi muka. Sudah tu pergelangan tangan kita ko sampai ke ujung jari itu. Nang kedua ko dak ada boleh mengeraskan suara kita ko saat kita berdoa. Jangan kuat amat macam doa tu, biarlah kita dengan Allah bela nang tahu berdoa dan membaca talbiyah. Nang ketiga ko dak ada berlari-lari kecil saat kita ngerjakan tawaf dan sa'i. Nang keempat itu dak pula disunahkan untuk mengecup hajar aswad ko tadi, tapi cukup bela magi isyarat dadai be hajar aswad ko tadi, angkat tangan kita dak yo, atau kita hadapkan telapak tangan kita ke hajar aswad ko dan mengecup tangannya tu. Tu dia kalau dak sampai sudahlah, jangan nak berompak-ompakan kaki sakit kaki. Nang kelima dak ada pula nyukur gondol rambutnya tu, cukup lah kita ko potong bela 3 helai. Nang keenam kalau betino ko dalam kondisi men hen tu atau nipas, boleh ngerjakan segalo-galo rukun dan wajib haji ko tadi, kecuali tawaf. Apabila terjadi haid sesudah kita ko tawaf, tetap boleh juga lah kita melanjut dengan sa'i dengan cara menyumpal jalan darah haid kita ko supaya dak ada netes kemana-mana nyai. Pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah haji dengan kondisi lemah nian dak sanggup lagi dan ikoko risiko tinggi kanti-kanti akibat umur ko lah tua nian lah atau usia lanjut tu, ikoko dibagikan rukso namanya keringanan. Apa be keringanan itu? Antara lain hukum berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sholat arba'in 40 waktu. Ikoko kita gawekan di Masjid Nabawi, serta berziarah di Madinah. Itu adalah sunnah kanti-kanti. Karena jemaah haji risti ko tadi dan lansia ko sebaik jangan pula memaksakan diri nyai untuk nak menjalankan atau ngerjokan dan tetap mendapatkan keutamaan sholat di tanah haram ko tadi. Yang kedua itu kalau jemaah risti ko tadi dan jemaah lansia ko iko ko juga dibagi keringanan untuk memakai pakaian ihram dan melakukan atau ngawekan sunah-sunah ihram sebelum mikat.
Karena saat tiba di mikan ko, jemaah ko dak perlu lagi nak berdesak-desaan tu. Cukup lalapali bela niat ihram haji ko tadi ataupun umroh dari gena duduk kita ko. Nang ketiga adalah jemaah risti atau lansia ko yang sakit dak yo. Iko ko juga dibolehkan melakukan niat ihram haji ataupun umroh dengan istirahat namoe. Koko niat ihram haji atau umroh yang disertai dengan ngucap isyarat. Misalnya dak yo, aku niat haji atau umroh apabila aku sakit atau tahalang, maka aku tahalul di tempat di mana aku tahalang. Misalnya macam tu. Nang keempat jemaah haji yang menderita beser, sudah tu yang galak buang angin terus menerus ko. Kanti-kanti dibolehkan dan sah melaksanakan tawaf dak ada dalam keadaan suci dari hadas kecil dan dak pulo dikenakan dam. Nang kelima haji risti lansia ataupun sakit ko tadi juga dibolehkan kalau ngerjokan tawaf dan sa'i dengan menggunakan kursi roda ataupun skuter meeting ko tadi. Nang terakhir ko pada saat melaksanakan wukuf di Arafah, jemaah haji yang sakit ko juga dibolehkan untuk ngerjokan safari wukuf. Safari wukuf ko kita ko ngikuti wukuf dengan menggunakan bus tuh kanti-kanti ataupun ambulan dak lah disedioi oleh pihak rumah sakit. Serta mewakilkan lontaran jumroh kita ko pada hari-hari tasyrik kepada keluarga, sudah tuh kawan-kawan kita sergu dak ataupun juga petugas haji tu. Kanti sanak saudara Nyai Datuk, demikianlah pula tayangan serial Manasik Haji berbahasa daerah Jambi kali ko. Mudah-mudahan lagi bermanfaat untuk kita gagalonyo. Dan nantikan pula serial Manasik Haji bahasa daerah Jambi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.